Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamasuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala 'ala al-huda. Wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa 'alamana wa jama'a salaf salihin. نياتهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويجعلنا من أهل الخير ومع أهل الخير في خير ولطف وعافية. Kita sudah belajar atau sudah di hadis yang kedua. Kemarin kita belajar hadis apa? Hadisun niyat. Hadis yang pertama, nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, ini kemarin. Hari ini kita di hadis yang kedua. Hadis kedua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Terjemah Sayyidina Umar bin Khattab panjang, tetap panjang. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu seperti kemarin kita bilang namanya mulham. Mulham. Apa itu mulham? Dia bisa bicara, ada berapa ayat turun sesuai pikirannya atau sesuai yang dia kasih masukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa masalah. Yang pertama masalah hijab untuk istri Nabi Muhammad SAW. Bilang wahai Rasulullah, saya lihat banyak orang masuk ke rumah kamu. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang imannya bagus, ada imannya tidak, ada yang akhlaknya bagus, ada enggak, ada. Bagaimana kalau istrimu kalau bicara sama manusia atau sama yang datang dari belakang hijab satir, tidak bisa lihat langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Umar, sampai sekarang Allah Ta'ala tidak suruh saya atau menyuruh saya biar saya melakukan ini. Berapa hari, berapa minggu turun. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa in yudlina alaihinna min jalabibihin. Wa nazalat ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau minta apapun dari istri Nabi, jangan langsung, harus dari belakang pintu, harus ada satir. Setelah ada satir, tidak bisa. Itu berapa masalah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu khalifah yang kedua. Di sini juga riwayat yang kedua ini atau hadis yang kedua dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi bukan dari Sayyidina Umar bin Khattab, ini hadis sampai mereka bilang mutawatir. Bisa jadi mutawatir karena dia dari riwayat Abu Hurairah, dari riwayat Umar, Abu Dzar, Anas bin Abbas, wa bin Umar, Abdullah bin Umar, wa Abu Amir al-Ash'ari, wa Jarir al-Bajali radhiyallahu. Ini berapa orang? Ini yang namanya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu lebih dari 3 orang dia kasih hadis sama. Ini berapa orang dari sahabat Nabi Muhammad SAW kasih hadis ini atau riwayat hadis. Apa itu hadis? Hadis ini an Umar radhiyallahu anhu aidan. Juga an Umar radhiyallahu anhu juga, ini hadis dari Umar. Qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tiba-tiba datang. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Nah, ini lihat ketika kami duduk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki. Apa itu? Menggunakan apa? Walhasil pakaiannya baju yang sangat putih. Itu dari riwayat ini, dari kata ini
pakai baju syadidu bayad siyab. Kenapa dia langsung bilang syadidu bayad siyab? Sayyidina Umar kenapa langsung bilang ini orangnya pakaiannya atau bajunya sangat putih. Karena biasa mereka di situ itu padang pasir ya kan. Pasti kalau ada yang jalan harus kena bajunya jadi kotor, efek perjalanan. Sampai dia bilang syadidu bayad siyab syadidu sawad syar, rambutnya hitam. Hitam ya. Oke, syadidu sawad syar dan berambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak ya kan badannya bekas perjalanan. La yura alaihi atharus safar, juga tidak ada yang kena sama dia. Ini tiba-tiba pasti biasa. Kenapa dia kayak heran atau ini bagaimana caranya? Karena biasa orang Arab di zaman dulu kalau ada yang datang harus ada yang kenal sama dia datang ke rumahnya, habis itu datang bawa ke Nabi Muhammad SAW atau ke sana ke sini, seperti bantu dia kasih tahu jalan Makkah atau Madinah atau di mana aja. Ini tiba-tiba orang itu muncul, terus tidak ada, kalau kita bilang ini kayak Sayyidina Umar bilang, kalau kita bilang baru sampai enggak ada efek perjalanan. Pakaiannya bagus, rambutnya hitam, wala yura alaihi atharus safar, yang efek jalan pasti capek, ada debu, ada, karena zaman dulu bukan seperti sekarang. Juga sekarang kita di zaman mobil, pesawat juga kalau kita perjalanan 1 hari atau pagi, pasti kalau setelah kamu sampai bisa lihat, wah ini baru capek, masih capek, setelah apa perjalanan. Dia bilang wala yura alaihi atharus safar wala ya'rifu minna ahad. Yang paling ajib lagi, tidak ada yang kenal sama dia. Oke, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad, lalu menembulkan kedua lututnya. Oke, itu duduknya seperti di dalam salat. Kata lututnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk, Nabi biasa duduk seperti salat. Adab Nabi juga. Dia datang duduk sampai seperti salat, tapi di hadapan Nabi Muhammad SAW langsung. Sampai dia dekat, lututnya dekat. Ada riwayat, summa wada'a fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai jadi dekat. Lututnya hampir sampai nempel sama lutut Nabi Muhammad SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wa wada'a kaffayhi. Wada'a kaffaihi. Kemudian apa namanya lututnya Rasulullah SAW. Saya berkata, enggak, di sini masih ada yang kurang. Wada'a kaffaihi, dia taruh tangannya di atas bahanya. Ada yang bilang di atas bahanya sendiri. Ada riwayat bilang di atas baha Nabi. Dia duduk seperti salat, langsung taruh tangannya di atas bahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ya Muhammad, itu tanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, ada beberapa faedah. Yang pertama, kalau kamu cari ilmu, harus bagian kamu bagus. Ya. Kalau kamu cari ilmu, harus adab sama gurumu, siapapun, dimanapun, waktu kapan, harus adab. Ini sekarang Syekh Zoom. Kalau Zoom, bagaimana? Harus adab dia, karena kamu ambil ilmu. Ini bukan hormat karena Syekh Faisal lihat saya. Saya bisa matikan kamera, bisa duduk ini istirahat, malas. Enggak, jangan.
Itu apa namanya ini adab. Ini adabmu yang kamu melakukan atau melaksanakan ini sama hadis Nabi, bukan sama Syekh Faisal. Kamu bisa menipu saya di belakang kamera, pakaian terserah. Bagaimana cara duduk terserah. Tapi kamu sekarang di hadapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ittala alaina syadidu, harus pakaian itu lebih bagus yang putih. Yang putih. Berarti kalau mau cari ilmu, ini lihat biasa di hari Jumat mereka pakai apa? Biasa harus atau paling banyak lebih afdal putih. Juga kita belajar di buku fikih insyaallah sunnah pakai putih. Oke. Wala ya'rifu hatta jalasa ila Nabi. Cara duduk ini bagaimana cara duduk di hadapan gurumu? Siapapun. Caranya bagaimana? Harus kamu apa namanya ini? Melakukan adab yang kamu belajar. Oke, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fikhidayhi wa qala ya Muhammad, beritahukah aku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Di akhir hadis ini, yang tanya ini Jibril. Sudah. Dari awal kita paham, biar paham. Tapi lihat bagaimana cara adabnya. Al-Islam, pasti Jibril datang sudah paham agama Islam. Paham agama iman. Paham al-iman. Paham al-ihsan. Semuanya paham. Tapi biar kasih tahu, ini juga di akhir hadis Rasulullah, ini Jibril datang biar kasih tahu bagaimana kamu ambil agama. Ya'allimukum din. Akhbirnya al-Islam. Islam itu apa? Rukunnya apa? Caranya apa? Al-Islam. Akhbirni anil Islam. Akhbirni an hakikatihi. Hakikat Islam itu apa? Ini kita maaf ya, mungkin banyak bilang kita Muslim. Alhamdulillah Syekh Muslim. Tapi juga kita tahu banyak yang Muslim KTP aja. Ini di Indonesia aja? Enggak, bukan di Indonesia. Karena di sini di Indonesia banyak apa namanya, ada agama lain mereka bilang Muslim KTP. Enggak, di dalam kota kita atau negara kita atau negeri kita itu Yaman juga ada seperti itu. Muslim KTP. Wah, di Yaman ada Muslim KTP? Ya, ada. Ada Muslim KTP. Apa itu? Dia tidak melakukan salat, puasa, makan, minum aja. Tidak ada berapa orang tidak kenal masjid. Dia Muslim, ayahnya Muslim, ibunya Muslim, mungkin ayahnya istiqamah, masya Allah, salat, puasa, ibadah, orang saleh. Tapi anaknya enggak. Ini biar kita paham dimanapun ada seperti itu. Muslim KTP aja. Na'udzubillah. Dia tidak masuk masjid sampai dia meninggal. Tidak. Ada. Tapi saya mau hakikat Islam. Hakikat Islam yang kamu berdiri semuanya ini. Apa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup. Cukup enggak? Rasulullah masih kasih tahu. An tashhada an la ilaha illallah. Itu ucapan syahadat. Itu kita tahu rukun pertama. Harus kita kalau mau ada yang mau masuk Islam harus ucap la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah harus ikhlas. Kalau kamu iman sama yang kamu ucapan tadi syahadat alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini lihat di sana, di sini terjemahnya apa? Maka bersabda Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain. Mungkin orang Muslim sudah paham ini, tapi mau tahu ada orang yang masih belum, ya dia pergi ke masjid mau manusia lihat. Ini namanya musyrik. Berarti syahadat alla ilaha illallah ini masih palsu, belum benar.
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia yashhad an la ilaha illallah, tapi tidak ada ikhlas. Jadi muslim aja di luar. Dalamnya belum. Qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhulul imanu fi qulubikum. Oke. Akhbirni 'anil Islam wa kadzalika akhbirni 'anil ihsan. An tashhada an la ilaha illallah wa anna, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utus dari Allah Ta'ala, Rasul dari Allah Ta'ala, arsalahullah. Yang terakhir, khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelahnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala, engkau mendirikan salat. Mendirikan salat. Syekh, alhamdulillah kita mendirikan salat, alhamdulillah sudah. Ya, tapi bagaimana hakikat salat? Wajib kamu sudah pergi ke masjid, salat sama mereka sudah cukup. Alhamdulillah, wajib, tidak ada wajib lagi. Tidak ada dosa, kamu tinggal salat. Tapi tuqim, ini lihat tuqim, aqama yuqimu, qama yuqimu, tuqimu, qama yaqumu, qum taqum, ila akhir tasrifnya. Tapi tuqimu anta, berdiri salat, mendirikan salat. Mendirikan salat harus kamu faham semuanya yang biar salat yang benar. Itu yang kita bilang wajib, harus belajar fikih, harus kata, harus tanya, biar bisa mendirikan salat di dalam cara yang sah. Rasulullah bersabda sama sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat seperti salatku. Seperti salat saya. Salat saya bagaimana duduk, berdiri, sujud, ruku, ucapan, tapi hakikatnya itu rasa dari kamu. Kalau kamu orang beriman benar, bisa. Kalau kamu ikhlas, bisa. Ada rasa. Ada rasa, apa rasa itu di dalam salat? Seperti Rasulullah SAW kasih tahu, atau Sayyidatuna sahabat atau Aisyah bilang, Rasulullah kalau di antara kita seperti biasa. Kita biasa bicara. Tapi kalau dia pergi ke salat, kayak tidak kenal kita. Waktu iqamus salat, berarti kita yang seharus biar kita bilang iqamatus salat atau mendirikan salat harus seperti itu. Kita enggak, kita seperti biasa. Saya sering bilang kalau masuk salat baru ingat-ingat yang hilang semuanya. Kalau masuk salat dia pikirannya di dalam salat lanjut kerjaan yang dia lagi kerja. Kalau masuk salat ada berapa masalah muncul. Ini berarti salatnya dia dapat pahala dari salatnya berapa? Sedikit. Hanya yang dia khusyuk di dalam salat. Berarti Syekh kalau dia tidak khusyuk tidak ada pahala. Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Bersabda, inna lil mar'i laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Qad yakun min salatihi nisfuha. Setengah dari salatnya. Maksudnya manfaat atau dia hadir di dalam salat setengah aja. Setengah yang sisa itu dia kasana kasini pikirannya. Berarti tidak ada pahala atau tidak hadir. Tidak hudur khusyuk. Oke, terus qala min thumma qala rub'iha, seperempat. Thumma qala sepertiga, seperempat, berdelapan, sepersepuluh, sampai bilang yang dia ada dia khusyuk. Berapa? Walau sedikit. Waktu takbiratul ihram Allahu akbar, waktu itu khusyuk. Tapi setelah mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim pikirannya pergi, sudah dia dapat pahala dari salatnya yang dia hadir aja. Terus hukumnya salatnya batal harus ulang? Enggak, itu masalah lain. Masalah ini manfaat, faidah dari salatmu berapa?
itu hanya yang kamu hadir. Hadir berapa menit dari salat? Salat aslinya salatnya berapa menit? 5 menit, 7 menit. Ini 6 menit dia tidak ada pikirannya di mana-mana, sana ke sini. Wah, 1 menit dia Masya Allah fokus sama salat. Itu pahalanya yang luas, yang bagus itu untuk 1 menit. Yang sisa itu urusan Allah Ta'ala nanti. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, bayar zakat. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu nanti ada berapa hadis. Ini semuanya masih kita belajari semuanya. Oke, tapi dari hadis ini dia kasih arkanul al-Islam. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan. Puasa Ramadan. Dan pergi haji, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Watahujjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalau kamu mampu bisa pergi ke sana, balik, ada nafkah untuk keluarga. Waktu kamu pergi ke sana balik lagi, tolong matikan suara ini. Oke. Qala sadaqt. Kemudian dia berkata, Anda benar. Biasa kita bilang Anda benar kalau kita sudah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, masalah ini kita sudah tahu. Kalau dia bilang begitu berarti benar. Dia bilang Anda benar. Sahabat bingung, bagaimana ini? Orang tamu baru datang, tanya kepada Nabi Muhammad SAW, juga langsung bilang benar. Kami semua heran. Dia yang berkata apa? Pula yang membenarkan. Bagaimana dia maksudnya? Bagaimana dia tanya? Terus bilang benar. Itu karena sahabat nggak tahu itu siapa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kasih tahu apa namanya ini? Kasih tahu ini kasih tahu itu yang tanya tadi siapa. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Itu hairan biasa, hairan itu mungkin terjemahnya hairan itu kayak kurang pas. Hairan di dalam bahasa Arab, arti kata hairan, ini saya mau pergi ke sana, saya tidak mau. Sekarang hairan, itu namanya hairan. Saya pergi ke sana atau ke sini. Hari ini saya hadir di pondok fulan atau ada kerjaan saya selesai. Sampai karena di pondok ada masalah, seharus saya hadir. Di kerjaan saya harus saya hadir. Itu saya di tengah, enggak tahu yang mana. Itu namanya hairan. Tapi fa'ajibna ini bingung, benar. Bingung. Di sini bingung maksudnya Syekh. Betul. Bingung. Kita bingung bagaimana ini? Sama, semuanya ini sama. Tapi hairan lebih jelas. Bagaimana itu? Bagaimana ini datang tamu baru tanya terus bilang benar, itu tidak mungkin kecuali kalau kamu sudah tahu masalah tersebut. Oke, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan ya aku tentang iman. Saya mau faham atau mau tahu al-iman itu apa. Rasulullah bersabda sama dia, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
an tu'mina billahi wal yaumil akhir. Itu kemarin kita di tafsir, di pelajaran tafsir juga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masuk. Ini di ghaib. Allah Ta'ala ada yang bisa lihat Allah Ta'ala? Enggak ada. Itu namanya ghaib. Sudah. Al-imanu billah. Tapi al-iman, jadi mungkin ada tanya di sini Syekh, apa yang beda di antara iman dan Islam? Ya kan? Islam itu tadi bilang asyhadu syahadat alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Wal iman di sini bilang antuk billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ini masuk sama, bisa semuanya jadi satu. Tapi al-Islam itu kerjaan seperti kemarin. Ini lihat, asyhadu alla ilaha illallah harus kamu ucapkan. Baca, asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Terus habis itu ayo pergi salat, puasa. Harus kamu melakukan atau melaksanakan atau menggunakan salat, puasa, ibadah semuanya. Itu namanya arkan Islam. Pergi haji, pergi ke Makkah, terus al-iman enggak. Iman di mana Allah Ta'ala? Kita enggak tahu, sudah iman aja. Itu tasdim, jujur atau terima di dalam hati. Untuk minabillah. Wa malaikatihi, malaikat. Juga berapa itu kemarin kita sudah jelas, tapi juga masih di sini. Antuk minabillah. Al-imanu billah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalif. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Allah Ta'ala. Kalau ada di pikiranmu bayangan Allah Ta'ala seperti ini salah. Karena Allah Ta'ala tidak ada yang mirip dari makhluk. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Oke. Malaikat itu kita tidak tahu berapa. Tidak tahu berapa malaikat. Antuk minabillahi wa malaikatihi. Malaikat. Malaikat berapa itu? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Terus riwayat hadis Nabi Muhammad SAW jelaskan itu tidak ada hitungan. Tapi ada yang kita wajib iman kepada berapa malaikat yang Rasulullah sebut. Namanya seperti Malik, Ridwan, seperti Munkar, Nakir, seperti Raqib, Atid. Itu yang Rasulullah kasih tahu dan Al-Quran. Jibril, Mikail ini wajib iman. Terus yang sisa Al-Qurubiyin, yang di dalam riwayat tidak ada angka, kamu iman jumlatan aja. Oke. Sepakat. Wa malaikati wa kutubihi kita kemarin sudah juga jelaskan. Kutubihi, al-kutubus samawiyah yang Allah Ta'ala menurunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Berapa itu? Ada di dalam riwayat itu 100 buku, 104. Oke, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur itu yang kita tahu. Yang lain itu di dalam riwayat hadis aja ijmalan. 100. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Al-Khalil ya, ila akhirnya. Oke, wa rusulihi, Rasulullah kasih tahu berapa rasul, berapa nabi, wal yaumil akhir. Kenapa bilang al yaumul akhir? Terakhir, tidak ada hari berikutnya, sudah terakhir al yaumul akhir. Kita bilang ad-dunya yang paling bawah, itu atas. Walal akhiratu khairul al-ula. Al-ula di sini al-ula dunia, namanya al-ula pertama. Itu namanya al-akhirah. Al-akhirah. Wal yaumil akhir. Al-yaumul akhir ada berapa masalah di dalam al-yaumul akhir itu hisab al-mizan itu nanti kita semuanya belajari semuanya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu juga iman kepada apa? Takdir. Engkau beriman kepada takdir. Dan baik, kamu suka maupun yang buruk, yang kamu tidak suka. Semuanya dari Allah Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka sayyi'atin fa min nafsik. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu adab. Tapi semuanya dari Allah Ta'ala. Yang baik atau buruk itu semuanya dari Allah Ta'ala. Qul kullum min indillah. Semuanya dari Allah Ta'ala. Takdir yang buruk atau yang baik. Terus bagaimana? Kita harus iman.
Terus jadi syekh, bagaimana ini Allah Ta'ala mencipta atau cipta hambanya mau seperti itu. Andaki yurid yaf'alu ma yurid, seperti itu. Jangan kamu bilang, wah kenapa dia cipta saya tapi masukin neraka. Yas'al amma yaf'al. Tidak ada yang bisa tanya sama Allah Ta'ala. Dia mau seperti itu. Kamu tidak bisa bilang enggak, harus dia ikut saya. Enggak. Itu salah dari kita. Wallahu walillahil matsalul a'la. Mungkin saya kasih contoh. Ini saya punya yayasan atau punya kerjaan. Saya masukin fulan, keluarin fulan. Ada yang bilang, kenapa kamu masukin fulan, kenapa kamu keluarin fulan? Enggak. Itu di contoh dunia, contoh kita. Allah Ta'ala walillahil matsalul a'la. Oke, kalau sadaq juga dia masih bilang benar. Dia berkata benar. Haji ini balik air lagi ya, atau sahabat, jadi bingung lagi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia berkata lagi, beritaukah aku tentang ihsan. Ihsan. Ini hadis ini namanya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasih judul namanya apa? Al-Imam An-Nawawi, Al-Islam wal Iman wal Ihsan. Arkanuddin. Arkanuddin. Al-Islam sudah kita tahu. Al-Ihsan. Al-Ihsan itu ada beberapa ulama yang bilang namanya ilmu tazkiyah sekarang, ilmu tarbiyah. Kamu takut. Kasih contoh, dia bilang anta abudallaha ka'annaka tarah. Lalu beliau bersabda, Rasulullah SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah sengkan akan engkau melihat. Singkan ya, singkan. Si akan ya kan, apa itu bacaan? Si akan. Ini baru pertama saya baca hari ini. Ini berarti dapat ilmu juga. Seakan-akan itu kayak bayangan ya kan, kayak pikiran. Seakan-akan, oh masya Allah bagus. Seakan-akan melihatnya. Ini tingkat yang paling pertama. Kalau kamu ini seperti tadi saya bilang tadi, mau hadir majlis guru atau mau hadir tempat ini pejabat atau yang orang bermulia, yang mulia, bagaimana pakaian kita, bagaimana dudukan kita, bagaimana bicara kita, harus rapiin badan ya kan. Ini fulan lihat saya. Di sini Rasulullah kasih satu contoh biar kita juga. Kamu beribadah. Ya. Beribadah. Tadi apa? Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan ya kan, seakan-akan engkau melihat. Kalau ada pikiran seperti ini di dalam kepala kita, bagaimana salat kita? Ya, bisa Allahu Akbar seperti fulan. Karena kamu waktu melakukan atau melakukan salat itu, jadi hudur kamu, pikiran kamu, khayal kamu tidak ada. Itu kita lihat yang namanya siapa itu, kaifa ya Harithah. Ya Harithah, kaifa asbah? Qala mu'minan haqqan. Qala likulli haqqin haqiqah. Fama haqiqat imanik? Hakikatnya apa? Hakikat imanmu. Dia bilang ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Kayak saya waktu salat kayak lihat arsy Allah Ta'ala. Wakaani kayak juga seakan-akan ini. Seakan-akan saya lihat ahli neraka, ahli surga. Gimana kalau kita waktu salat ada bayangan seperti itu? Atau ada pikiran seperti itu? Sampai di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda juga. Sallu salata muwadda. Kalau ada yang bilang sama kamu, ini salat yang terakhir, setelah ini kamu meninggal, bagaimana salatmu? Ya khusyuk, nice, ya Allah. Ya Rasulullah suruh kita di setiap salat harus seperti itu. Kenapa? Biar kita bisa hadir.
Tapi kalau enggak jadi biasa ini banyak masuk masjid aja. Fulan lagi bicara sama temannya, imam sudah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Mas surat yang berikutnya. Mereka lagi masih bicara atau lihat video atau chat atau apa berapa mas. Imam baru rukuk Allah Akbar, dia baru Allahu Akbar. Ini benar atau tidak? Benar. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang sama kamu ini salat yang terakhir, setelah itu kamu meninggal, atau hari ini terakhir, bagaimana kamu? Kalau ada yang bilang sama kamu, ini umur kamu sampai 41 atau 42. Sebelumnya berapa tahun kamu mungkin tidak pergi kemana-mana. Atas sejadah ibadah. Tapi Allah Ta'ala jadikan ini ilmu ghaib. Kapan? Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Kalau ada pikiran seperti ini, kita bisa khusyuk. Ini tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama apa? Kayak saya atas ikan ya kan? Allah Ta'ala ya akan saya lihat Allah Ta'ala. Yang kedua, enggak. Kalau saya tidak sampai di situ, kamu pikir atau kasih bayangan Allah melihat saya. Lihat ini di sini bilang apa? Jika engkau tidak melihat, maka dia melihat engkau. Ini tingkat yang di bawah. Yang pertama kamu lihat dia. Yang kedua dia lihat kamu dia tidak bisa lihat. Terus Syekh, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa lihat. Bagaimana saya bisa paham itu? Tafakkur fi ibadah, fi nafsik. Ini diri sendiri aja. Di tangan. Siapa yang cipta? Tangan saya. Allah Ta'ala cipta tangan saya. Tafakkur di badan saya. Tafakkur fi anfusikum. Ini tadi baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Zikir. Itu bisa apa? Taruh bayangan yang paling apa atau kasih tadi namanya apa? Ikan yang paling besar di dalam hati. Kalau kamu takut. Oke, fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa lihatmu subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni 'ani sa'ah. Ini ada beberapa ulama bilang jadi arkanuddin berapa? 4. Al-Islam wal iman wal ihsan wa alamatus sa'ah. Karena dia masukin di dalam hadis ini. Ya kan? Islam sudah, iman sudah, ihsan sudah. Alamatus sa'ah, dia bilang alamatus sa'ah. Kemudian dia berkata, beritaukah aku tentang hari kiamat. Kasih tahu, saya mau faham hari kiamat bagaimana. Qala man mas'ul an abi a'lam min as-sa'il. Rasulullah bilang yang tanya lebih tahu dari yang ditanya, ya kan? Bahasa Indonesia beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Karena yang tanya Jibril, ya kan? Pasti lebih alam dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah hari kiamat. Rasulullah bilang seperti itu. Tidak bilang sama depan mereka, Jibril, ini kamu Jibril. Kenapa tanya sama saya? Enggak, itu setelahnya biar kita paham di akhirnya. Rasulullah bersabda, innahu Jibril atakum yu'allimukum din. Biar kita belajar cara agama, tanyaan. Ini lihat tanya tentang hari kiamat. Bilang saya enggak tahu. Kamu juga Jibril tidak tahu. Kapan? Tidak tahu. Ini di ilmi Allah Ta'ala. Tapi qala fa akhbirni an amaratiha. Ini yang lihat ini. Dia berkata, beritaukah aku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat apa? Qala antalidal amatu rabbataha. Jika seorang hamba melahirkan tuannya. Ini bukan tuannya. Tuannya ya, tuan, bukan tuhannya, tuannya. Tuannya sayyiduha. Oke.
sama. Tapi ada yang bilang Syekh sudah tidak ada ini. Ini di zaman sahabat, zaman tabi'in, waktu mereka masih jihad di sabilillah, ada seperti itu. Sekarang enggak. Ada Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur kasih berapa masalah di masalah ini, bilang ini lihat anak perempuan atau anak kita semuanya. Anak kita semuanya kalau mereka belajar SD siapa yang bantu? Khidmah, kasih makan, minum, ibu. Terus kalau dia masuk SMP, dari SMP, SMA itu yang berikutnya khidmah, yang pergi pulang siapa? Ibu. Kayak jadi dia jadi sayyid ini, tuan. Ini ibunya jadi bantu dia terus. Setelah dia masuk kuliah, dia lagi ngajar, belajar, yang masak ibu, yang bantu, yang kerja ibu, dia masih kuliah. Kita bilang masih kuliah ya kan? Sudah selesai habis itu, selesai kuliah, kerja. Jadi dia pergi, yang di rumah siapa? Ibunya. Yang urus rumah semuanya. Dia balik dari kerja capek, terus datang ke rumah, makan sudah siap-siap. Siapa? Jadi kayak dia yang apa namanya bahasa Andalusia, ibunya jadi kayak mbak sama dia, bantu dia, khadim sama dia ya kan? Ya, ini benar. Benar, itu salah satu. Salah satu. Bagaimana agamanya? Ini beda. Agama mungkin ibunya yang orang awam lebih, agamanya lebih afdal dari orang yang belajar kuliah. Apalagi kalau anaknya belajar kuliah, tidak ada urusan sama agama seperti ekonomi atau lain-lain. Kalau anaknya bisa ambil agama dari ibunya, alhamdulillah. Kalau tidak, Allahu alam apa yang terjadi. Oke. Mau contoh lagi antara al-hufat al-ura al-ala ru'a syam yatatawalun fil bunyan. Ru'a syam. Ini biar kita ringkas juga. Ntar kamu lihat, dia kasih tanda, ntar kamu lihat orang yang badui ini, lihat. Dan jika engkau melihat seorang apa itu berterlangga, ya al-ura. Terlangga itu maksudnya bukan maksud yang tidak pakai sama sekali baju seperti yang di Prabak di mana itu, di mana di Papua ya kan, Irian, namanya Irian ya kan. Maksudnya itu orang Badui zaman dulu, orang Arabi di zaman Nabi juga, pakaian mereka seperti sarung aja, atas itu tidak pakai. Dia bilang ntar ada di tempat ini, mereka yang tinggal di sini, jadi ada bangunan. Ini lihat Burj Khalifah. Burj Khalifah itu yang paling tinggi di dunia ya kan. Sebelum 60 tahun, 100 tahun, mereka itu kasihan, fakir, miskin. Terus Burj Sa'ah di Makkah, Arab Saudi. Ini semuanya Arab Saudi, Badui, semua yang di Arab semuanya. Jangan pikiran, oh Syekh Faisal menjelek-jelekkan Arab Saudi. Enggak, Arab Yaman, Arab, semuanya itu orang Arab, semuanya pakaiannya seperti itu karena miskin, fakir. Jadi sekarang bagaimana? Lihat ini mereka bangunan yang tinggi-tinggi. Burj Khalifah baru selesai, Muhammad bin Salman bilang saya mau bikin paling tinggi lagi. Maka itu tempat ibadah jadi hotel-hotel. Oh, sini ya tatawalun fil bunyan. Dia orang miskin bilang, wah, fulan punya rumah paling mewah, saya mewah, harus saya rumah saya lebih apa. Itu tanda hari kiamat. Terus haram itu Syekh atau tidak haram itu masalah lain. Tapi ini tanda hari kiamat, orang, maksudnya orang yang miskin di zaman dulu sekarang jadi orang sombong, ya tafakharun fil bunyan, saya rumah saya yang paling tinggi, rumah saya yang paling ra'asya yatatawaluna fil bunyan, la ilaha illallah. Ini zaman kita, lihat. Zaman Nabi Muhammad enggak ada berapa lantai. Kalau paling itu 2 lantai. Ini sekarang ratusan ya kan. Lihat sampai 80 meter Burj Khalifah, hampir 1 kilo di atas ini. Terus bagaimana agamamu? Allah Ta'ala tidak lihat tempatmu, rumahmu, lihat agamamu. Ya tatawaluna fil bunyan. Oke. Habis itu Rasulullah bersabda, "Tsumman talaqa falabithtu maliya."
Itu kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam. Sebentar. Dalam sebentar itu lebih tumalia di dalam riwayat lain dia setelah 3 hari. Rasulullah tanya, wahai Amar, tahu itu siapa? Bilang enggak. Yang kemarin itu datang kita di masjid, tahu itu siapa? Ya, Amar enggak. Saya enggak tahu. Bahwa Rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah SAW itu Jibril. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksudnya mengajarkan agama kalian. Ini lihat dari kata yang terakhir. Hadis ini karena panjang kita lebih dari setengah jam. Lihat di akhirnya Jibril atakum ya'alimukum dinukum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian. Maksud Jibril apa? Mengajarkan agama kalian. Lihat ini al-Islam, al-Iman, al-Ihsan sama alamatus sa'ah. Jadi agama kita semuanya agama kita masuk di bawah ini. Islam, iman, ihsan, juga alamat sa'ah. Ilmu alamat sa'ah itu yang Al-Habib Abu Bakar Masyhur meluaskan masalah ini sampai kita seharus kita tambah satu waktu tentang masalah ini. Kapan saya tahu ini benar atau salah, ini fitnah atau tidak, fulan ini baik atau tidak, itu masuk di ilmu sa'ah, di ilmu alamat sa'ah. Nanti kita berapa kali insya Allah kita bisa menjelaskan tentang masalah ini. Tapi yang saya tadi ulang lagi biar teman paham, agama kita jadi berapa bagian? 4. Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, al-ilmu bi alamat sa'ah. Alamat hari kiamat ini ilmu masuk di agama kita, harus kita belajar. Seperti agama kita, salat, puasa, zakat ini oke. Seperti iman, harus kita iman. Seperti ibadah, melakukan tarbiyah, tazkiyah. Juga alamat sa'ah harus kita faham. Apa itu alamat sa'ah? Wallahu a'lam. Hadis rawahu Muslim. Jazakumullah khair. Ini kayak waktunya panjang karena hadisnya panjang. Ini hadis yang paling panjang di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada hadis yang 24, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, nanti itu di hadis 24. Hadis yang berikutnya ini hadis-hadis semuanya insya Allah pendek, kita bisa jadi dalam satu belajar dalam setengah jam kita bisa selesai. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hafizakumullah.